Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepada para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa TV One yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dengan penuh keikhlasan dalam dirinya, maka dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahwa suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada salah seorang tokoh senior tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih, apakah semudah itu untuk masuk ke dalam surga dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan? Apa kata Wahab bin Munabbih yang tentunya menjadi wawasan bagi kita semuanya? Kata beliau, ya, itu menjadi kunci untuk masuk ke surganya Allah. Tetapi bukankah engkau ketahui bahwa kunci itu ada gerigi-geriginya? Maka kunci itu harus dilengkapi dengan gerigi-geriginya supaya dia bisa membuka pintu jannah. Kira-kira itu ilustrasi yang diberikan oleh Wahab bin Munabbih. Kalau begitu apa gerigi-gerigi kunci tersebut sehingga kita bisa membuka kunci jannah? Maka disebutkan ada 7 gerigi kunci jannah. Itulah yang menjadi materi kita pada kesempatan yang mulia ini. Apa 7 gerigi kunci jannah dalam konteks kalimat la ilaha illallah yang bermakna tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gerigi yang pertama dia adalah al-ilmu, ya, al-ilmu. Al-ilmu adalah satu target manusia ketika sebelumnya dia tidak mengetahui. Ketika orang tidak mengetahui, dia dalam kondisi al-jahlu. Dia berpotensi melakukan amaliyah jahiliyah, bukan karena dia bodoh, tetapi karena dia tidak tahu. Dan orang yang tidak tahu berpotensi besar dalam kondisi fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Karena itu kemudian bagaimana supaya dia bisa melepaskan diri dari potensi kesesatan yang nyata? Al-ilmu, dia harus mencintai ilmu. Karena dengan ilmu terungkap sesuatu tentang Allah. Makanya ketika ditanya apa ilmu yang pertama kali kita kaji, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kejarlah ilmu yang paling pertama, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang siapa namanya, bagaimana hakikatnya, bagaimana sifat-sifatnya dan seterusnya, sehingga betul-betul kita memiliki kecintaan yang berbasis kefahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah atau tauhid atau iman, dia menjadi pondasi dasar bagi seorang muslim itu. Seorang muslim ketika dia kuat pondasi dasarnya, maka dia akan bangun ibadah di atas pondasi dasar akidah itu. Ketika dia hayati ibadahnya, maka akan muncul perubahan akhlak dalam jiwanya. Akhlak itu hadir ketika manusia menikmati ibadah-ibadah yang dia lakukan untuk mengekspresikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang bersifat mahdah maupun ibadah yang bersifat ghairu mahdah, baik ibadah yang bersifat ritual maupun ibadah yang bersifat sosial. Karena itu kemudian kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim sendiri, ya, sebagian besar ayatnya adalah mengandung dorongan untuk melakukan ibadah-ibadah sosial. Ini menunjukkan bahwa fahamlah kita mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menjelaskan bahwa
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak orang kafir jahiliyah yang ada sisi-sisi baiknya, tapi disempurnakan dengan cahaya Islam. Akhirnya Arab itu terislamisasikan, bukan Islam yang terarabisasikan. Karena itu apa yang kita lakukan ini bukan gaya orang Arab, karena Arab sendiri sudah terislamisasikan. Dengan apa? Melalui pemikirannya diislamisasikan. Kenapa pemikirannya mau terislamisasikan? Karena dia telah tunduk dan siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang Arab dahulu yang terkenal sangat keras, yang bisa dikatakan mungkin mustahil untuk menyatukan kabilah-kabilah orang Arab, mustahil untuk mengubah mereka, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Sosok-sosok yang mungkin paling ekstrim di zamannya itu bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya Islam. Kenapa orang Arab dulu bisa disebut sebagai sangat ekstrim? Karena wilayahnya mendorong mereka menjadi sosok-sosok yang ekstrim. Kenapa? Jarang terlihat warna pepohonan hijau. Kekayaan yang terbesar adalah oase air. Karena itu ketika ada air di situ kemudian dikuasai, dan di situ kemudian nanti ada usaha untuk menguasai, sehingga muncullah yaitu pertengkaran demi pertengkaran, muncullah kemudian pembunuhan demi pembunuhan. Makanya sampai ada ide dan dilaksanakan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu dengan keyakinannya, kalau bisa janganlah lahir anak perempuan. Kenapa? Kalau lahir anak perempuan tertangkap, malu kita nanti. Karena itu kalau ada anak perempuan mending kita kubur saja hidup-hidup. Tapi Masya Allah, cahaya Islam masuk ke dalam relung jiwa manusia. Mereka yang tadinya tega untuk mengubur anak perempuan yang hidup-hidup, akhirnya kemudian berubah menjadi memuliakan wanita. Wanita-wanita di Arab akhirnya dimuliakan dengan turunnya Islam. Perbudakan kemudian dihapuskan. Orang Arab yang tadinya tidak mau tersenyum, akhirnya mereka jadi tersenyum. Karena Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu itu sedekah. Orang Islam yang tadinya tidak mau mencium anaknya, akhirnya mau mencium anaknya. Nabi katakan, man la yarham la yurham. Mereka yang tidak mencintai, maka mereka tidak akan dicintai. Pelan-pelan terjadi perubahan paradigma berpikir dari orang-orang Arab dulu. Kenapa? Setelah mereka punya ilmu. Karena itu kemudian ilmu ini penting untuk menjadi pondasi dasar bagi manusia dalam berislam. Karena manusia yang berilmu, maka dia tentu dia ingin beribadah dengan benar. Tetapi orang-orang yang menjadi ahli ibadah belum tentu dia beribadah di atas ilmu. Pada 2 segmen berikutnya kita akan lanjutkan 6 gerigi kunci berikutnya. Setelah pada segmen ini kita belajar gerigi yang pertama, yaitu al-ilmu, yang mengubah jiwa manusia dari al-jahlu, dari tidak tahu, dari berada dalam kondisi kesesatan yang nyata, berada dalam kondisi kedamaian berislam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.